Kalau Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama-sama buka firman Allah dari Matius pasal yang ke-9. Saya akan membacakan firman Allah dari ayat 27 sampai 31. Matius 9, 27 sampai 31, saya akan membacakan firman-Nya. Saya akan mengawali dari judul perikop, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berkata kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kita akan berdoa. Bapa, ampunkan dosa salah kami, sucikan kehidupan kami dari yang jahat. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, serta untuk menikmati dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan, Injil-Mu diberitakan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan umat manusia betapa menderita, betapa susah, betapa sedih jika di dalam kehidupannya dia mengalami suatu penderitaan yang sangat. Jika mereka mengalami suatu permasalahan, suatu kesulitan yang sangat berat, maka manusia itu akan menjadi gelisah hatinya, akan menjadi susah, akan menjadi sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mata adalah suatu cahaya bagaimana umat manusia menjalani suatu kehidupan. Bagaimana manusia dapat menjalani suatu kehidupan, tetapi jika cahaya di dalam kehidupannya, terang dalam kehidupannya itu di dalam tubuhnya tidak ada, betapa sedihnya. Tetapi sering bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata orang yang buta tetapi telinganya sungguh tajam untuk mendengar. Sungguh tajam untuk mendengar suara-suara di sekelilingnya, di sekitarnya, bahkan dari kejauhan sudah didengarkan. Yang terjadi di dalam kehidupan, walaupun mata secara jasmaninya tertutup, tidak bisa melihat keberadaan di sekitarnya, bahkan keberadaan keluarganya, oh bapakku mana, ibuku mana, saudara-saudaraku mana, tidak bisa melihat. Tetapi hanya dengan pendengaran, oh ini suara bapakku, ini suara saudaraku, ini suara ibuku, dan lain sebagainya. Tetapi hati terbuka dengan lebar untuk melihat tentang kebenaran melalui mata hatinya. Nah, inilah yang terjadi di saudara yang dikasihi Tuhan di dalam bacaan firman Tuhan ini tadi. Ketika Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari daerah ke daerah untuk melakukan
melakukan mujizat untuk pemberitaan firman. Di situ ada 2 orang buta yang mengikuti dia, mengikuti Yesus, dan dia berseru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Kasihanilah kami, anak Daud. Di dalam firman Tuhan ungkapkan, "Kasihlah kami, hai anak Daud." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Allah diciptakan untuk menyenangkan hati Allah, diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang di dalam kehidupannya secara lahir yang melihat indahnya alam ciptaan Tuhan, melihat siapa dia yang ada, melihat apa itu yang ada, tetapi sering mata hatinya tertutup sehingga tidak bisa melihat tentang kebenaran, sehingga tidak bisa melihat tentang perkara yang membawa dalam kehidupan di masa mendatangnya, karena hatinya tertutup. Walaupun mata secara jasmani melihat, tetapi mata hatinya gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam firman Tuhan kedua orang buta ini tidak demikian. Dia buta, tetapi mata hatinya terbuka dengan lebar, dapat melihat tentang kebenaran, dapat melihat tentang kasih Allah, dapat melihat tentang kehidupan, dapat melihat tentang masa depan yang akan datang, yang akan dinikmatinya. Dengan ungkapan kata, "Kasihanilah aku, hai anak Daud." Dia tahu siapakah Yesus itu, walaupun mata jasminya tidak melihat siapa dia itu, tetapi mata hatinya melihat tentang kebenaran yang ada di dalam Yesus. Mata hatinya melihat dengan jelas kebenaran yang ada di dalam Yesus. Siapakah dia itu? Dia mengetahui Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah Raja Damai yang akan memimpin setiap umat yang percaya kepadanya. Dia adalah Kristus Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Maka dengan telinga yang tajam mendengar dari sekelilingnya, mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus adakan, orang mati dihidupkan, orang lumpuh berjalan kembali, dan segala bentuk sakit penyakit disembuhkan. Mendengar perintah, dan dia melihat, oh ini adalah Mesias. Ini adalah Raja yang diurapi Tuhan untuk memimpin umat ke dalam kebenaran, ke dalam kasih, ke dalam penebusan, ke dalam keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi. Banyak mungkin orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, bisa terjadi mata jasmani melihat sekeliling kanan kiri, melihat tentang keluarga, melihat tentang pekerjaan, melihat segala sesuatu yang ada, tetapi mungkin sudah mengaku percaya Yesus, tetapi hatinya masih tertutup untuk kebenaran yang ada dalam Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Hatinya masih tertutup, siapa sebenarnya Yesus itu. Masih belum tahu yang pasti, walaupun sudah mengaku percaya. Walaupun sudah mengaku percaya. Sehingga tentang kehidupan masa depannya masih diragukan. Sehingga tentang kehidupan masa depannya di sana masih ditakuti. Karena apa? Karena belum melihat dengan jelas kebenaran
tentang siapakah Yesus. Seperti orang-orang Yahudi masih menunggu-nunggu Mesias yang akan datang. Karena Yesus yang sudah lahir dalam Natal itu, yang sudah datang, yang dirayakan dalam Natal itu adalah anak Yusuf. Itu adalah anak Maria. Yusuf tukang kayu. Dia tidak ada bedanya dengan kita ini. Jadi anggapan dia hanya manusia yang biasa seperti kita. Ditolak ya. Karena apa? Mata jasmaninya melihat, tetapi mata hatinya tertutup tentang kebenaran siapa Yesus. Ketika Yusuf diingatkan dalam mimpinya, jangan takut mengambil Maria seperti itu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan aku menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini orang buta tadi melihat bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Maka dia berseru, kasihanilah aku hai anak Allah, karena tahu hanya dia yang punya kuasa dan tidak mustahil semuanya pasti terjadi. Dia dapat menjelekkan kedua mata. Jadi dia berseru. Seperti Tuhan mengungkapkan, supaya setiap anak-anak Tuhan berseru kepada Tuhan. Seruan doa, menjerit, Tuhan minta tolong, kuserahkan semua kepadaku, beban permasalahan, beban persoalan. Setelah Cianjur digempur, diterjang gempa bumi yang sudah meninggal 300 berapa orang di sana. Saya mendengar juga ada share-sharean, tetapi saya yaitu membuka di dalam YouTube, ternyata terjadi juga yaitu gempa bumi yang terjadi 6,4 skala Richter. Kalau yang kemarin di sana Cianjur, yang kedua ini yaitu di Garut. Dan dampaknya sampai ke Bogor, sampai ke Bandung, dan sekelilingnya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi tentang dunia. Tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Maka yang diperlukan apa? Lihat dengan mata jasmani, tetapi kita buka mata hati kita untuk melihat tentang kebenaran yang ada di dalam Yesus. Masa depan ada di dalam Dia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, iman kedua orang buta itu teguh, kokoh terhadap Yesus. Iman kedua orang buta itu kokoh, kuat, teguh di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, iman adalah suatu pengakuan dari dalam hati yang suci terhadap Yesus Kristus, sehingga iman yang muncul dari dalam hati yang suci terhadap Yesus Kristus tidak akan mudah tergoyahkan. Tetapi jika ada iman-imanan hanya sekedar pengakuan, aku ya percaya Tuhan, aku ya mengasihi Tuhan, tetapi tidak membuka pintu hatinya sehingga muncul iman yang teguh terhadap Yesus, maka di dalam kehidupannya pun akan menjadi sia-sia, akan bisa tergoyahkan oleh situasi yang ada di dalam dunia ini, bisa digoncangkan oleh kehidupannya, mungkin oleh suatu pekerjaannya, mungkin oleh sakit penyakit, mungkin oleh masa depannya digoncangkan. Karena apa? Hatinya tidak memunculkan iman yang sungguh-sungguh, tetapi iman yang bimbang.
Kalau di dalam Yudas di sana diungkapkan, Yudas hanya satu ayat, satu pasal. Terhadap orang-orang yang percaya, ungkapkan, tunjukkan belas kasihanmu kepada mereka yang ragu-ragu. Ragu-ragu apanya? Ragu-ragu imannya. Dengan jalan merampas mereka dari api. Jika iman terhadap Tuhan Yesus itu ragu-ragu, menurut Yudas di sana orang itu tidak terselamatkan. Dengan merampas dengan dari api. Jadi dengan menunjukkan belas kasihan dan meneguhkan, memantapkan orang yang percaya di dalam Yudas itu ayat 23 itu, maka disitulah bisa merubah keberadaan orang itu dari kegelapan kepada terang. Dari tidak punya pengharapan, di sini punya suatu pengharapan. Dari tidak punya kehidupan menjadi punya kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan yang demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi menurut iman kedua orang buta itu, sehingga orang buta itu sembuh, dan Tuhan sungguh-sungguh peduli, memperhatikan. Karena itulah yang diharapkan Tuhan, yaitu iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh kepada Dia, bukan sekedar iman-imanan. Sehingga mudah digoncangkan oleh situasi dunia, mudah diragukan oleh apa yang ada di dalam sekelilingnya. Walaupun ombak badai melanda, tetapi imannya akan tetap kokoh, akan kuat teguh di dalam Kristus. Karena imannya muncul dari dalam hati yang suci dan tahu siapakah Yesus sesungguhnya. Banyak orang-orang yang sudah mengaku percaya Tuhan, sudah dibaptiskan, sudah mengaku saya sudah melayani Tuhan, tetapi bisa terjatuh. Karena apa? Imannya hanya iman-imanan. Jadi iman-iman itu tidak sungguhan dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Ada seorang ibu yang mengungkapkan di sana, Mas apa Bu? Masa iwa? Apa mami iwa-iwaan? Bukan iwa-iwaan. Sungguh ikan. Nah iwa-iwaan kan bisa plastik, ya toh, bisa karet. Tetapi iwa sungguhan, ikan sungguhan, bisa dimasak, dimakan. Tetapi kalau iwa-iwaan, contoh saudara, oh ini mobil-mobilan tidak bisa ditumpangi hanya untuk mainan, mobil-mobilan. Tetapi di sini kalau iman-imanan itu tidak berfungsi dalam kehidupan untuk membawa ke masa depan, tetapi harus iman yang sungguhan kepada Yesus. Setelah tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, keselamatan hanya Dia. Apakah kamu percaya kalau aku dapat melakukan itu? Ya, kami percaya. Maka Tuhan menjamah kedua orang buta itu, dan seketika itu juga matanya terbuka dan dapat melihat. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa terhadap orang yang percaya Tuhan, orang yang teguh imannya di dalam Tuhan. Maka Tuhan sangat peduli terhadap orang itu, sangat memperhatikan, memiliki belas kasihan yang besar terhadap orang itu, sehingga Tuhan pun menolong dia. Kemudian yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan diungkapkan, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka,
Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Ternyata sukacitanya yang besar, ucapan syukur yang besar tidak bisa terbendung, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibendung selain dia harus memuliakan Tuhan. Selain dia harus bercerita kepada orang lain tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Padahal Tuhan sudah berpesan, jagalah jangan seorang pun tahu akan hal ini. Tetapi sukacita yang besar kedua orang buta itu, Tuhan Yesus sudah mencegah di sana, tetapi dia tetap melakukan apa yang dapat menjadi Allah itu sendiri bangga terhadap kedua orang. Dia keluar dari rumah setelah melihat, oh ini toh Tuhanku, ini toh Yesus, ini toh Mesias, oh ini toh murid-muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus dan lainnya. Oh ini toh orang-orang yang mengikut Tuhan. Oh ini rumahku, di dalam rumah. Akhirnya dia pergi bercerita kepada orang lain, memasyurkan Allah di sini bisa yaitu bercerita tentang apa yang dialami oleh dirinya terhadap orang lain bercerita. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita, setelah percaya Yesus mungkin punya pengalaman baru. Nah, pengalaman baru kita di dalam Yesus itulah kita ceritakan kepada orang lain. Wah, setelah aku percaya Yesus, hatiku tenang, hatiku tenteram, tidak ragu-ragu lagi masa depanku. Pasti aku diselamatkan, pasti aku masuk surga. Cerita. Karena apa? Punya pengharapan dalam kehidupan di masa depannya. Jadi tidak terbendung kerinduan untuk bercerita kepada orang lain. Awal mulanya aku mendengar suara seruan-seruan tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan orang lumpuh di sana berdiri dan berjalan. Wah, aku buta, kami pun percaya pasti Tuhan sanggup melakukan itu. Sebab dia bisa menghidupkan yang mati itu, menyembuhkan yang sakit itu. Akhirnya aku berseru kepada dia, mohon belas kasihannya. Sebab aku tahu tentang berita yang aku dengar, Yesus adalah keturunan Daud, dia adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Bercerita kepada orang lain dengan hati yang sungguh-sungguh yakin, percaya, datang kepada Yesus. Apakah kamu percaya aku dapat melakukan? Ya Tuhan, aku percaya. Tantang. Wah Tuhan, mudah-mudahanlah aku sembuh. Ya kamu pergi sajalah. Karena di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, tetapi pasti terjadi apa yang diimani, yang ditekuni orang itu. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, bila dicerita, akhirnya aku dijamah, disembuhkan oleh Yesus. Maka aku cerita berita tentang kebenaran, cerita tentang kasih yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah menjadikan gelap menjadi terang. Natal akan dijadikan oleh Tuhan gelap menjadi terang. Tidak baik menjadi baik, gagal akan menjadi sukses, tidak punya pengharapan tetapi akan punya masa depan yang cerah. Itu Natal. Apa yang Bapak Ibu Saudara doakan dalam Natal? Pesta-pesta, buka hati, doakan untuk kita dibuka hati oleh Tuhan. Orang-orang yang dibuka hatinya oleh Tuhan, supaya apa? Supaya menerima pesan Natal
dalam hidupnya dan menjadikan Yesus juru selamat. Jadi bukan hanya sekadar pesta bagi-bagi hadiah, tetapi supaya sungguh-sungguh pesta rohani yang terjadi, sehingga pesan Natal akan sampai hati setiap yang mendengarkan. Ini kedua orang buta merasakan tentang kehadiran Natal itu. Habis gelap terbitlah terang. Tadinya tidak bisa melihat kanan kiri siapa dia, tetapi dengan Yesus datang di dalam hatinya, hadir di dalam hatinya dan siap menerima, maka disitulah terjadilah matanya terbuka dan melihat cahaya kemuliaan Tuhan, dapat melihat indahnya ciptaan Allah, dan masa depan sudah ada di depan matanya, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berseru kepada Tuhan, sebab kita tahu Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Mesias, Raja yang diurapi untuk memimpin kehidupan kita. Miliklah iman yang teguh, yang sungguh-sungguh dari hati kita. Jangan diragukan Yesus, tetapi teguhkanlah iman kita. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Semua terjadi apa yang menjadi kerinduan kita jika kita memiliki iman yang teguh seperti kedua orang kita tadi. Apa yang harus kita perbuat bagimu? Apakah aku dapat melakukan itu? Engkau dapat melakukan itu, maka menjamin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ceritakanlah Natal kepada siapa? Pada keluarga kita, kepada teman kita, sanak saudara kita. Lebih-lebih siapa yang nanti kita undang dalam Natal, doakan supaya mereka membuka pintu hati untuk menerima pesan Natal itu, supaya mereka boleh bertobat dan percaya Yesus Kristus. Doakan, Tuhan pasti memberkatinya. Amin. Mari kita akan bersama-sama angkat pujian kita menyenangkan. Silakan balik diri saudara, kita akan puji nama Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan
Kita akan berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan, atas kedua orang buta yang patut kami teladani tentang doanya, imannya, tentang kehidupannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu memberkati kami, bukan hanya kami mendengar, tetapi kami menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk meneladani tentang kebenaran-kebenaran serta firman-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan, kami berhidup menjadi berkat di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami rindu Bapa, di dalam Natal 22 pada tanggal 26 ini nanti, kami rindu Tuhan mulai di dalam hati kami, seluruh jemaat-Mu ketahuan dan simpatisan, bahkan setiap tamu-tamu yang kami undang, kiranya mulai dalam hati kami untuk memimpin kami, menolong kami, untuk menjadikan kami orang yang percaya dan taat kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Roh Kudus akan menyertai kami, menolong kami untuk menjalani kehidupan yang terus memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan kembali untuk pulang ke rumah masing-masing. Tuhan akan menuntun, menyertai kami ke tempat tujuan kami, baik yang dekat maupun jauh. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, adik, anak semuanya. Namun kiranya Tuhan saat ini berkenan mengulurkan tangannya, memberkati Bapak Ibu Saudara sebelum meninggalkan tempat ini maupun melakukan aktivitas kami. Diberkatilah keluarga, rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha wirausaha, peternakan, pertanian Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus masa depan anak cucu Bapak Ibu Saudara, memiliki iman yang kokoh, kuat, teguh, dan nama Tuhan dimuliakan melalui mereka. Diberkatilah apa yang Bapak Ibu Saudara pergumulkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam aktivitas maupun dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau telah memberkati mereka semuanya. Bapak Ibu Saudara, anak cucu, Tuhan telah memberkati. Karena kami telah berdoa di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.